jam kita, sekitar 6 jam lagi kita akan memasuki tahun yang baru, tahun anugerah Tuhan. Ketika kita melihat ke belakang, ada banyak kenangan yang manis di 2023, ada juga banyak kenangan pahit. Tapi itu semua menjadi suatu perjalanan kehidupan kita, bahwa sungguh Tuhan masih memimpin kita hingga saat ini. Apa yang kita mau renungkan bahwa dalam pembacaan kita, kasih Allah selalu baru. Kasih Allah selalu baru. Pernahkah kita mendengarkan kata depresi? Depresi adalah gangguan suasana hati yang ditandai dengan perasaan sedih yang mendalam dan kehilangan. Biasa kehilangan minat terhadap hal-hal yang disukai. Bisa juga kehilangan minat termasuk selera makan. Seorang dinyatakan depresi jika sudah 2 minggu merasa sedih, putus harapan atau tidak berharga. Kalau kita membiarkan depresi yang terus-menerus tidak mendapatkan penanganan, dapat menyebabkan terjadinya penurunan produktivitas kerja. Jadi kita sedikit malas bekerja, kurang semangat, terjadi gangguan hubungan sosial, tidak mau bergaul dengan orang. Bahkan yang paling parah adalah munculnya keinginan untuk bunuh diri. Ada seorang artis Korea yang beberapa saat yang lalu sangat terkenal, pernah menerima penghargaan Academy Award untuk film Parasit, bunuh diri. Padahal sudah terkenal, kaya dan seterusnya, tetapi karena tidak mendapat penanganan yang baik, dia bunuh diri. Depresi biasa menyerang siapa saja, termasuk wanita dan pria. Dan sering pada wanita dikaitkan dengan perubahan hormonal, termasuk menstruasi, kehamilan, setelah melahirkan atau menopause. Namun sampai saat ini belum ada penelitian yang menemukan penyebab lebih seringnya depresi terjadi pada wanita dibandingkan dengan pria. Seseorang yang depresi umumnya menunjukkan ciri-ciri psikologi dan fisik tertentu. Yang pertama, psikologi adalah selalu merasa cemas dan takut yang berlebihan. Emosi yang tidak stabil, suka marah-marah, rasa putus asa atau frustasi. Sementara itu, ciri-ciri fisik pada seorang yang depresi adalah merasa cepat lelah, cepat capek, tidak bertenaga, pusing, nyeri tanpa sebab yang jelas, serta menurunnya selera makan. Depresi sering dialami oleh orang dewasa. Banyak faktor yang terjadi, baik itu secara turunan, hormon, zat kimia di otak. Apa yang menyebabkan pemicu depresi antara lain adanya peristiwa traumatis, kejadian yang tidak baik yang terus-menerus mendera pikiran yang membuat depresi terjadi. Tekanan batin, adanya masalah keuangan, masalah rumah tangga yang terjadi. Pola pikir yang salah seperti toxic positivity, yang berarti bahwa orang yang selalu berpikir negatif tentang sesuatu, tentang seseorang, maka ia dapat menyebabkan dirinya depresi. Hilangnya kegiatan atau tujuan hidup setelah pensiun. Ternyata depresi juga dapat menimpa mereka yang pensiun karena aktivitas dan kegiatan yang tidak sama ketika ia masih bekerja.
Hal-hal inilah yang menyebabkan orang seringkali tertekan jiwa pikirannya. Sehingga perlu adanya penanganan yang lebih lanjut dan senantiasa hidup di dalam pikiran yang positif. Kalau kita mengalami suatu tekanan, suatu hal yang tidak baik dalam pikiran, itu berarti pikiran kita yang perlu diperbaiki supaya lebih baik, lebih jernih, sehingga dalam menghadapi situasi dan keadaan yang tidak menentu, kita tidak gampang untuk tertekan. Hal inilah yang dihadapi sang penulis Ratapan. Dia mengalami tertekan jiwanya. Ia mengalami suatu permasalahan yang pelik. Apa yang terjadi? Yeremia pada saat itu yang adalah nabi di Israel memberitakan tentang kebenaran dan peringatan ilahi. Bertahun-tahun ia memberitakan bahwa akan ada penghukuman atas ketidaktaatan Israel. Tetapi ternyata apa yang ia beritakan, ia nyatakan tidak menemui hasil. Ketika Ratapan 3 ini ditulis, pada saat itu keadaan di Yerusalem sungguh sangat hancur. Asap di mana-mana, mayat bergelimpangan. Begitu banyak orang yang menangis kehilangan karena peperangan yang terjadi. Peristiwa yang memilukan, menyedihkan terjadi. Kebanggaan mereka terhadap Tuhan yang empunya langit dan bumi. Kebanggaan mereka bagaimana kuasa Tuhan yang selama ini mereka alami lenyap sudah. Seakan-akan pengharapan tidak ada lagi. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Seakan-akan apa yang telah diharapkan oleh Yeremia sebagai nabi Tuhan, bagaimana supaya Tuhan memperlihatkan kuasanya membela Israel, malah melihat hal yang terbalik dari harapan itu. Bukannya keselamatan yang didapatkan, tetapi kehancuran. Bukannya kemenangan yang didapatkan, melainkan kekalahan. Bukannya keselamatan yang didapatkan, tetapi kebinasaan. Ia tak dapat memahami bagaimana cara pandang Allah terhadap Israel. Betapa teganya Tuhan membiarkan mereka jatuh dalam keadaan yang sungguh membuat mereka menderita dan berkesusahan. Tetapi jemaat Tuhan, ternyata apa yang dinyatakan, dialami oleh Nabi Yeremia menjadi sesuatu hal yang baru. Ia yang pada mulanya melihat hukuman kepada Israel, melihat cara pandang yang baru. Ada dua hal yang membuat dia melihat bahwa apa yang dilakukan Tuhan itu baik adanya. Yang pertama adalah ia melihat bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmatnya, selalu baru tiap hari. Menurut penulis kata Ratapan, kitab Ratapan, dia melihat bahwa sifat Allah itu adalah 3 hal. Yang pertama, dia punya kasih setia, ia punya rahmat, dan ia punya kesetiaan. Semua kata ini merujuk kepada kebaikan Allah, walaupun aspek yang ditekankan berbeda-beda. Kasih setia biasanya digunakan untuk kesetiaan Allah atas perjanjiannya. Ia adalah kasih dalam konteks kata perjanjian.
Jadi Tuhan tidak pernah membatalkan perjanjian atas orang Israel. Ia pun rahmat yang menunjukkan belas kasihan atas orang yang berdosa atau orang yang menderita. Jadi walaupun seringkali manusia jatuh ke dalam dosa, tetapi rahmat Tuhan tersedia bagi mereka yang mengaku dosanya. Sehingga ketika mereka mengaku dosa, rahmat Tuhan tersedia, maka mereka pun mendapat pengampunan. Sedangkan kata kesetiaan dibandingkan dengan kasih setia lebih mengarah pada kepastian atau keteguhan dalam melakukan sesuatu. Kata kesetiaan cenderung lebih luas daripada kata kasih setia. Sehingga Allah yang penuh dengan kesetiaan ini menjamin bahwa perjanjian dengan umatnya akan terus ada walaupun umatnya tidak setia. Allah tidak akan membatalkan perjanjian rahmatnya walaupun dia berdosa, walaupun mereka memberontak, tetapi rahmat Tuhan tetap ada. Kesetiaannya inilah yang merupakan sesuatu yang paling kuat, menjadi pengharapan, menjadi kekuatan bagi mereka yang percaya kepada kebaikan Allah. Yang menarik bahwa kebaikan ilahi tidak hanya akan terus ada. Dikatakan kebaikan itu selalu baru tiap pagi. Yang menekankan kebaikan Allah yang terus menerus dan selalu baru tiap pagi. Ada dua hal yang berbeda tentang apa yang dikatakan selalu baru tiap pagi. Bahwa mereka mempunyai kesadaran tentang kebaikan ilahi ini yang menjadi penghiburan yang teguh. Bahkan tak kala dunia ini seakan luruh dan runtuh, kebaikan Allah terus menerus mereka alami. Tidak untuk selama-lamanya Allah mengecilkan umatnya. Bahkan saat ia mengajar anak-anaknya, mengajar dia, ia melakukan itu dengan penuh kasih sayang dan tangisan. Seperti yang dikatakan sang pemazmur, tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Rahmat Tuhan tak dapat dibatasi oleh apapun, tetapi rahmatnya, kesetiaan dan kasih setianya adalah untuk selama-lamanya dan setiap pagi ia berikan. Yang berikutnya, bahwa ketika ia melihat kehancuran itu, ketika ia melihat penderitaan itu, ternyata yang terbaik di dalam hidupnya adalah Tuhan sendiri. Ayat 23. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Bagian kehidupan manusia adalah ketika ia hidup bersama dengan Tuhan. Walaupun Tuhan memberikan kesehatan, kekayaan, keberhasilan, semua itu dapat hilang akibat karena kecelakaan atau kesalahan kita sendiri. Hanya satu yang akan terus ada bagi kita, yaitu Tuhan sendiri. Jadi Tuhanlah yang akan terus meneguhkan kehidupan kita tak kala kita menemui hambatan, kendala, kesedihan, pergumulan hidup. Tuhanlah yang menjadi keutamaan dalam menghadapi segala situasi. Karena kita percaya bahwa Tuhan sendiri tidak akan pernah meninggalkan umat.
Tuhan sendiri adalah bagian kita, Tuhan sendiri adalah kekuatan kita, sehingga kita tidak akan pernah berhenti berharap kepadanya. Mengapa hal ini terjadi? Karena adanya cara pandang yang baru terhadap karya Tuhan. Yeremia melihat bahwa ketika Tuhan bekerja, ia melihat bahwa kebaikan Allah tidak terbatas dari pemberiannya saja. Yeremia tidak melihat kebaikan Allah ketika seseorang mengalami keberhasilan, tetapi justru di tengah-tengah pergumulan dan tantangan, disitulah kasih Allah hendak dinyatakan dalam kehidupan orang yang percaya kepadanya. Jemaat sama dikasih Tuhan. Hingga saat ini kita telah menyadari akan kebaikan Tuhan. Di tahun 2023, begitu banyak hal yang telah kita alami. Pergumulan, tantangan. Tetapi dengan kekuatan yang daripada Tuhan, kita mampu melewati semua. Itu semua karena Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak akan mampu melewati perjalanan kehidupan yang penuh dengan tantangan dan pergumulan. Kita harus merubah cara pandang kita terhadap kehidupan dengan Tuhan. Melihat secara positif kehidupan melalui cerminan firman Tuhan akan membuat kehidupan kita semakin teguh. Karena kalau kita melihat kehidupan ini dengan selalu melihat dengan cara pandang yang negatif, maka hati dan pikiran kita juga tidak akan mengalami sukacita besar. Hati kita tidak akan mengalami kegembiraan. Tetapi melalui firman Tuhan hari ini, kita hendak dikuatkan untuk hidup dengan penuh cara pandang yang baru bagaimana Tuhan menyertai dan turut campur tangan dalam kehidupan kita. Sehingga dengan demikian kita akan optimis, semangat menghadapi tahun yang baru di mana rahmat Tuhan tersedia bagi kita. Begitu banyak rahasia yang belum dapat kita ketahui. Tetapi dengan mengatakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis rahmatnya, selalu baru tiap pagi, menjadi suatu pengharapan, keyakinan bahwa Allah akan menyediakan hal yang baru, hal yang baik bagi kita ketika kita punya pengharapan di dalam kasih Tuhan. Sehingga kita tidak lagi melihat berbagai tantangan dan pergumulan menjadi hal yang buruk, tetapi hal yang membuat kehidupan kita menjadi lebih baik di hari-hari yang mendatang. Jikalau ada hal-hal yang baik telah kita lakukan di tahun 2023, kita teruskan itu. Tetapi hal-hal yang buruk yang telah kita lakukan di tahun 2023, kita tinggalkan itu dan kita memulai kehidupan dan semangat yang baru di tahun anugerah Tuhan. Menjalani kehidupan ini memang tidak mudah. Akan begitu banyak tantangan. Biarlah kita menyandarkan kehidupan kita, berserah penuh kepada Tuhan, sehingga di tahun yang baru kita akan mengatakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmatnya, selalu baru tiap pagi. Amin.